Teori-teori proses terbentuknya wirausaha. Yang pertama teori life path chain, teori goal direct behavior, teori decision making, dan teori outcome expectancy. Ya. Nah, menurut teori life path chain, tidak semua wirausaha lahir dan berkembang menjadi jalur yang simetris dan terencana. Penyebabnya negative displacement artinya ya. Kemudian being between thing dan having positive flow. Nah, ini teman-teman nggak usah pusing ya. Teman-teman cukup tahu aja teorinya. Oh, ini ada teori ini gitu ya. Jangan jadi beban pikiran ya. Kemudian ini nggak serumit pelajaran tentang darah kok ya. Nantinya IgM, IgG nggak ke sana ya. Ini mah cuman ya kayak teman-teman mendengarkan dongeng aja. Ya, tapi jangan tidur ya, mentang-mentang siang jam tidur ya nanti lagi. Kemudian teori goal direct behavior, dia menyebutkan bahwa seseorang menjadi wirausaha karena termotivasi untuk mencapai tujuan tertentu. Jelas pasti ada tujuannya. Minimal tadi karena uang ya, karena sosialita dan lain-lain ya. Teori ini juga menyebutkan bahwa keputusan menjadi wirausaha diambil dengan tujuan memecahkan kekurangan yang dia miliki. Ya. Masalah kekurangan diidentifikasi dengan adanya harapan sebagai pemecahan. Kemudian ada teori pengambilan keputusan. Ini teman-teman teori ini sangat penting untuk pengambilan keputusan. Karena apa? Disinilah kita untuk nantinya kita akan berusaha untuk menciptakan apa gitu ya pengambilan keputusannya. Nih, sebelum mengambil keputusan untuk berwirausaha, seseorang memiliki berbagai macam pertimbangan-pertimbangan. Ya, pengambilan keputusan tidak mudah, bahkan menimbulkan konflik antara dirinya sendiri bahkan dengan orang lain. Oh, sering banget. Pengambilan keputusan bukan hanya untuk wirausaha aja yang sering konflik. Semua pengambilan keputusan pasti ada konfliknya. Konflik baik dari eksternal dan internal, ya. Kemudian menurut Moore, pengambilan keputusan adalah perpaduan antara kegiatan berpikir, memilih, dan bertindak. Ada menurut Crimon 976, pengambilan keputusan dapat mengarahkan perilaku tindakan seseorang dalam mencapai tujuannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan berasal dari lingkungan keputusan itu sendiri. Jadi nggak akan jauh-jauh. Kemudian faktor-faktor yang berasal dari dalam diri sendiri yang mengambil keputusan itu. Nah, selanjutnya teori outcome expectancy ya. Teori ini menyebutkan keyakinan tentang konsekuensi yang diterima setelah seseorang melakukan suatu tindakan tertentu. Artinya ada konsekuensi yang akan diterima ketika kita mengambil tindakan. Pasti ada. Semua tindakan pasti ada konsekuensinya. Baik itu nantinya teman-teman rugi atau enggak, atau teman-teman nanti mendapatkan pelanggan atau enggak gitu ya. Itu ada konsekuensinya. Jenis-jenis insentif outcome expectancy ini adalah primer, sensori, sosial, ekonomi, kreativitas, status, pengaruh, dan terpenuhinya standar internal ya. Nah, ini udah masuk kayak motivasi ya. Kenapa usaha kecil sering gagal katanya? Yang pertama itu adalah kesalahan dalam pengelolaan uang. Yang kedua, pengelola usaha dan manajemen. Kemudian kompetensinya ada nggak? Ya. Kemudian adakah bangsa pasarnya, kemudian administrasi usaha dan hukumnya ada atau enggak? Ya. Bentar ya, loading. Nah, ini bukan Mario Teguh ya saya ya, tapi ini rahasia menjadi entrepreneur, dan saya pun saat ini masih mencoba nih, belum mampu untuk menghasilkan di yang lain ya. Nah, 7 rahasia menjadi entrepreneur. Yang pertama, berani mengambil keputusan. Nah,
Kemudian minimum mimpi-mimpi besar banyak. Kemudian hargai pelanggan. Pelihara anak buah Anda, artinya jangan sampai kadang-kadang anak buah kita yang akan menjadi pesaing terberat kita gitu ya. Kemudian dalam kondisi susah harus mampu bertahan dan percaya pada diri sendiri. Kemudian punya gairah dan semangat untuk maju. Nah, ini 7 menjadi entrepreneur. Saat ini juga saya masih mengembangkan ini ya. Esensi kewirausahaan. Yang pertama, menciptakan nilai tambah melalui proses pengkombinasi sumber daya alam dan sumber daya manusia plus teknologi. Teknologi sampai saat ini masih berkembang pesat, apalagi di zaman pandemi COVID ini. Mau nggak mau kita harus beradaptasi dengan revolusi industri 4.0 di mana semuanya serba teknologi gitu ya. Tapi teknologi juga ada kelemahannya seperti saat ini sinyal lah dan lain-lain lah ya. Nah, kemudian kita harus berbeda dengan yang lain agar mampu bersaing dengan cara yang pertama, pengembangan teknologi baru, perbaikan produk dan jasa, dan penemuan produk terbaru. Ini artinya tadi seperti yang kita bilang tadi, inovasi intinya. Ya. Oke, sekarang motivasi kepemimpinan. Nah, proses di mana para pemimpin untuk menggunakan pengaruhnya untuk memperjelaskan organisasinya. Ya, artinya ini untuk ketika kita sudah menjadi seorang pemimpin di nanti usaha apa yang kita lakukan. Ya, misalkan menjadi CEO lah, apalah gitu ya, ini motivasi untuk pimpinan. Kemudian ada juga motivasi dan produktivitas. Nah, di sini bagaimana kita kalau usia kita sekarang, kita lagi enggak ya, usia kalian sekarang kan usia lagi matang-matangnya untuk mungkin banyak idenya banyak sekali, apalagi tergabung di BEM dan Hima kemarin juga pada saat PKKMB ya, banyak sekali ide-idenya bagus itu ya, karena memang untuk usia kalian sekarang ya emang usianya mempunyai banyak ide gitu ya. Nah, ini yang disebutkan motivasi dan produktivitas gitu ya. Nah, seperti menurut Kohler Dictionary for Accountant, produktivitas didefinisikan sebagai hasil yang didapat dari proses produksi dengan menggunakan satu atau dua lebih faktor produksi ya. Nah, produktivitas juga sangat dipengaruhi oleh faktor knowledge ya, pengetahuan tentunya, skill, kemampuan, kemudian sikap, tingkah laku, dan lain-lain. Nah, ini ukuran yang biasa digunakan untuk mengukur hasil dari produktivitas. Yang pertama, pendekatan dalam produk. Tadi sinyal saya hilang ya. Ini keluar masuk ya. Teman-teman dengar suara saya? Oke. Kita lanjutkan ya. Di sini kemudian ada ukuran yang digunakan untuk mengukur hasil ya, ataupun output dari produktivitas dengan menggunakan dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan bentuk produk dan finansial. Kalau bentuk produk itu ukuran fisik. Oke, apakah ada suara? Oke, teman-teman mungkin cukup sampai di sini aja untuk perkuliahan kita. Apa ini selebihnya ini tinggal dibaca, cuman ini terlalu ribet, jangan aja lah ya. Intinya kita mempelajari motivasi dan